Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Tamrin dengan NIM 20650121. Di sini saya akan membuat program mengurutkan angka menggunakan array. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data. Langsung saja kita next. Yang pertama, kita membuat kelasnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik kanan, pilih new, lalu Java class. Lalu masukkan nama dari kelasnya, untuk tugas 1 struktur data. Lanjut. Nah, jika kita sudah membuat kelasnya, selanjutnya kita membuat main, di mana dalam blok main ini kita dapat menuliskan program di dalam ini. Jika kita menulis program di luar, maka program tidak akan dieksekusi. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel, di mana integer array dengan variabel angka, di mana nilainya ada 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, setelah kita mendeklarasikan array angka ini, selanjutnya kita membuat programnya. Terlebih dahulu kita menampilkan nilai dari data dari nilai angka ini dengan menggunakan for each. Di dalam ya. For each. Nah, ini kita memakai integer angka 1. Integer angka 1 ini hanya variabel sementara yang hanya dapat digunakan dalam blok ini saja. Yang digunakan hanya untuk menampung nilai angka ini, nilai array angka ini dari indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Angka. Selanjutnya, jika kita ingin tampilkan, kita dapat menuliskan perintah sort tanpa ln karena kita tidak mau menggunakan lainnya. Selanjutnya kita menambahkan variabel ini ke dalam sistem outprint. Lalu kita tanda petik spasi untuk memberi jarak. Jika kita run, maka akan menampilkan nilai dari semua variabel array angka ini. Nah, selanjutnya kita membuat kode program untuk mengurutkan angka, di mana di sini kita memakai for i, di mana i-nya sama dengan 0 dan i kurang dari angka .length. Nah, selanjutnya titik koma, ada increment i atau i++. Maksudnya i++ ini adalah nilai i akan bertambah satu angka setelah perulangan ini dilakukan. Setelah selesai perulangan, maka akan kembali di sini dan i akan bertambah. Selanjutnya kita membuat variabel untuk menampung nilai i, in temp i, untuk menampung nilai i. Nah, selanjutnya masih dalam for ini, for i, kita membuat for lagi, di mana for j sama dengan 0 dan j kurang dari angka .length. Lalu di increment j atau j++. Nah, di dalam j ini, di dalam perulangan for j ini, kita akan mencari indeks dari data terkecil. Maka kita melakukan membuat keputusan. Jika angka indeks ke temp i, j ini temp i ya, j sama dengan temp i. J sama dengan I.
dia sama dengan I. Dan angka indeks jika angka indeks tem I lebih dari angka indeks J, maka tem I ini akan menampung nilai J. Dan kita membuat variabel boolean sesuai sama dengan false, nilai awalnya false. Jika ini sesuai, jika angka indeks tem I lebih besar dari angka indeks J, maka sesuainya menjadi true. Nah, di dalam for ini dilakukan perulangan untuk mencari indeks dari data yang paling terkecil. Selanjutnya di luar dari for J ini kita membuat lagi keputusan, di mana jika sesuai sama dengan true, maka tem angka akan menampung sementara dari nilai angka indeks I, dan angka indeks I sama dengan angka indeks tem I, dan angka tem I sama dengan tem angka ini, Jadi dalam blok if ini kita membuat perintah untuk menukar posisi dari nilai array angka yang terbesar ke nilai angka yang terkecil, dan nilai angka terkecil berpindah posisi ke nilai angka terbesar, di mana variabel tem angka ini untuk menampung nilai angka indeks I, di mana angka indeks I-nya sama dengan, jadi pada perulangan pertama I-nya masih 0, maka tem I sama dengan angka indeks ke 0 adalah 5. Jadi tem angka sama dengan 5. Ini komen ya. Selanjutnya tem angka ini, angka indeks ke I ini sama dengan angka indeks ke tem I. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa nilai dari tem I ini adalah indeks dari angka terkecil di array angka ini. Jadi nilai dari tem I adalah indeksnya, indeks dari angka terkecil dari seluruh nilai ini. Di sini angka terkecil adalah 0. Jadi tem I ini nilainya tem I ini nilai 0 adalah indeks dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka angka indeks ke-5 ini sama dengan 0. Maka angka I sama dengan 0. Selanjutnya angka indeks ke-5 sama dengan tem angka. Tem angkanya tadi adalah 5. Maka angka tem I sama dengan 5. Jadi di dalam blok if ini kita melakukan pertukaran data, di mana tem I ini sebagai menampung nilai dari I agar angka indeks ke I ini tidak hilang. Lalu angka indeks ke I ini akan menampung nilai angka indeks ke tem I. Jadi 5 akan berubah menjadi 0, dan angka tem I, angka 0 ini akan berubah menjadi 5. Nah, mungkin itu programnya. Jika kita ingin melihat hasilnya, selanjutnya jika kita ingin melihat hasilnya, kita dapat
melakukan for each, atau kita mengcopy saja biar lebih cepat, dan kita dapat menaruhnya di luar dari perulangan for i ini untuk melihat hasilnya. Maka jika kita run, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini kita lupa kasih line ya. Nah, kita pindahkan dulu ke kanan, kita run lagi, maka hasilnya akan seperti ini, akan berurutan. Nah, jika kita ingin melihat step by stepnya, kita dapat menaruh for each ini ke dalam for, tetapi di bagian akhir, di bagian belakang, agar setiap perubahan yang terjadi, maka kita dapat melihat perubahan yang terjadi pada akhir dari perulangan ini. Nah, jika kita jalankan, maka kita dapat melihat step by stepnya. Aduh, kita lupa kasih line. Nah, maka tampilannya seperti ini. Maka yang nilai terbesar akan menukar posisi pada angka yang terkecil. 5 akan menukar posisi dengan angka 0, maka 0 di awal dan 5 di akhir. Selanjutnya 4 bertukaran dengan 1, lalu 3 bertukaran dengan 2, dan pengurutan ini akan dilakukan sebanyak 6 kali selama i ini masih terpenuhi. Dari 0 kurang dari 6 berarti 6 kali perulangan sebanyak, intinya dia akan melakukan perulangan sebanyak nilai dari angka ini. Mungkin itu saja tugas saya membuat program pengurutan angka. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.